Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riza. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dr. Asrun Forum. Awalnya kita rencanakan bertiga, ternyata Pak Rama dan Pohan itu sedang ada di Medan katanya, sedang ada pertemuan dengan Kahmi, kemudian satu lagi kawan tuh Miradi sedang ada persiapan bikin nilai buat mahasiswa. Nah, sekarang kita yang berdua aja. Nah, saya lihat ini kunjungan Jokowi ke Ukraina dan ke Moskow itu menegaskan posisi Indonesia dalam pentas hubungan internasional ya. Kalau menurut saya sangat penting. Jadi Indonesia ini bukan tiba-tiba dia punya peran begitu, sudah lama kalau menurut saya. Ya, ini Pak Jokowi ke Ukraina bertemu dengan Presiden Ukraina ya Zelensky, dan kemudian setelah itu dia lanjut ke Rusia, ya, lanjut ke Rusia ketemu dengan Presiden Putin. Ini adalah pertemuan berikut. Nah, buat saya, kalau menurut saya tepat ini Pak Jokowi datang dulu ke Ukraina, karena kan bagaimanapun juga Ukraina yang diserang oleh Rusia kan, invasi oleh Rusia, dan kemudian dia pendengar nih sebetulnya bagaimana dari pihak ini, dari pihak Ukraina, pesan-pesan mau disampaikan pada Putin mau tidak mau harus ada pesan. Kan selama ini kan terbatas, bahkan presiden Turki pun tidak melakukan diplomasi bolak-balik seperti ini. Jadi buat saya sangat penting di tengah situasi yang gawat sebetulnya, ya. Rusia tidak menghentikan perangnya walaupun Jokowi datang, dan kemudian juga Presiden Jokowi ini sebetulnya menegaskan ulang posisinya sebagai menjalankan peran misi perdamaian secara aktif sebagaimana dengan konstitusi. Ya kan, menurut saya begitu. Dan kemudian juga dengan Rusia, kita punya hubungan lama yang panjang dengan Rusia, kuat. Apakah dari segi sosial, hubungan ekonomi maupun militer. Ya, misalnya saya kasih contoh lah, di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, ya dekat rumah saya, ada rumah sakit luas sekali. Itu barangkali mungkin 100 hektar kan ya, atau 10 hektar lah kira-kira gitu ya. Itu namanya dulu rumah sakit Rusia. Ya, rumah sakit Rusia. Kemudian dirubah jadi rumah persahabatan. Dan juga ada peninggalan Rusia lain, jejaknya adalah asrama mahasiswa Daksinapati, Universitas Indonesia di Ramangun. Sekarang diambil alih oleh IKIP atau Universitas Negeri Jakarta. Seberangnya 8 gol. Ada lagi kita punya stadion utama ya. Stadion utama Senayan itu dibangun alat bantuan Rusia. Ditambah lagi dengan, menurut saya dengan Bundaran Semanggi. Nah, kira-kira itu yang menurut saya yang penting ya, yang kita bisa diskusikan secara singkat, dan posisi Indonesia seperti itu. Dan kemudian menurut catatan juga Jokowi adalah pemimpin Asia pertama datang ke Rusia maupun Ukraina. Nah, itu ya, ada sisi ideal juga tadi saya bilang, ini adalah pesan konstitusi dan kemudian pesan sejarah Indonesia. Nah, ini bagaimana Pak Robi melihat dari perspektif disiplin ilmu sosial? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Andi. Jadi memang kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia itu menjadi perhatian banyak pihak ya, karena memang Jokowi rela bersusah payah dengan risiko yang sangat luar biasa, nyawa taruhannya, ketika masih dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina, beliau menyempatkan berkunjung ke sana. Nah, yang menarik itu adalah bagaimana Jokowi menginginkan Ukraina tetap mengekspor gandumnya ke Indonesia. Oh, oke, ya, karena kan sekarang minyak goreng, gandum, tepung itu mahal, Pak, karena ada batasan ekspor Ukraina ke Indonesia. Begitu juga dengan ketika Jokowi ke Rusia, dia juga meminta agar Rusia toleran lah, membolehkan untuk Ukraina melakukan ekspor. Nah, dalam rangka untuk jaminan pangan dunia, karena kan Presiden Indonesia Jokowi dianggap termasuk 6 kepala negara di dunia yang diberikan tugas untuk pengamanan pangan dunia. Saya kira beliau ke sana sudah tepat. Kemudian Indonesia di bulan November kan
20. Iya, iya. Nah, sekalian mengundang 2 presiden itu untuk datang ke Indonesia. Nah, Iya, iya. menarik lagi ketika Amerika akan memboikot kalau Rusia hadir Iya, iya. di Indonesia. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi catatan tersendiri bagaimana Jokowi presiden kita menunjukkan dia netral. Iya, iya. Dia tidak mengecam ketika Rusia menyerang Ukraina. Kan dia tidak ikut memveto atau memberikan pendapat ketika diminta untuk mencabut Rusia dari Dewan Keamanan. Nah, ini menjadi catatan tersendiri ketika dia memang betul menjalankan politik bebas aktif yang sesuai amanat konstitusi kita. Nah, mudah-mudahan pesan damai yang disampaikan Jokowi kepada Putin itu berbuah hasil. Kita berharap seperti itu. Karena kan memang baru-baru ini Rusia menghantamkan rudalnya bukan hanya ke instansi militer, tapi ke sudah pemukiman ya. Iya, iya. Yang menyebabkan banyak korban jiwa, orang-orang tak berdosa. Ini kan sudah 128 hari, Pak, hari ini. 128 hari? Ya, serangan Rusia ke Ukraina. Nah, sudah banyak korban dan kota luluh lantah. Saya baca di The Guardian, memang miris juga kita melihat karena 128 hari belum ada tanda-tanda untuk gencatan senjata. Nah, ini menjadi catatan. Dia menunjukkan presiden pertama di Asia yang ke sana gitu. Presiden Cina aja belum. Presiden Korea, presiden Jepang. Cina aja belum ya. Cina saja belum, Cina. Padahal sekutu dekat juga Cina. Karena sangat berisiko, Pak, ke Ukraina dalam situasi yang tidak terkendali, apalagi dia naik kereta kan. Iya, naik kereta. Ya cukup lama. Dan 7 ini jam. menunjukkan Jokowi sangat luar biasa, ingin menjadi juru damai kedua negara. Mudah-mudahan bisa terlaksana pesan-pesan damai itu. Iya, saya kira memang tepat begitu ya. Ini bergabung juga ada Muhammad Rizkula, alumni Brawijaya, Fakultas Ekonomi, seorang konsultan juga. Jadi kalau bergabung ya Pak Rizkula ya. Jadi saya lihat memang momentumnya tepat, sekaligus menunjukkan buat saya ini adalah sejarah diplomasi. Ya kan, sejarah diplomasi di tengah perang datang. Dulu Pak Harto datang dengan pesawat, ya kan, mendarat sebentar, kemudian berbicara pergi. Tapi Jokowi melakukan perjalanan luar biasa kereta. Dengan kereta dari ke Ukraina ya, dari Polandia, kemudian dia setelah itu dapat pesawat ke Rusia. Jadi kalau kita lihat memang momentum ini luar biasa ya. Kalau buat saya menaikkan gengsi Indonesia di mata dunia. Ya, kalau di level Asia Tenggara ya kita jago lah ya. Kita memang masih kuat. Kecuali sepak bola Pak Patia ya. Kecuali sepak bola kita kalah terus ya, nggak terlalu hebat. Oke, dan kemudian juga di mata negara Barat kita bisa menjadi magnet ya, bisa menjadi magnet untuk India, untuk misi-misi perdamaian seperti ini. Kita sudah laksanakan. Kalau kemarin-kemarin Indonesia dianggap seperti kayak anak bawang ya. Bahkan ada satu peristiwa besar menurut saya, catatan dunia diplomasi kita, ketika kita berhasil mendamaikan ya, atau menciptakan suasana perdamaian di Mindanao, Filipina Selatan. Itu kerja Indonesia, kerja Jakarta, kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tapi yang memetik popularitas ya seolah-olah yang bekerja keras adalah Malaysia. Jadi itu, tapi ini satu bukti ya bahwa Indonesia kuat, dan kemudian betul menjelang G20 ya, menjelang G20 diperlukan suasana seperti ini. Jokowi datang ya untuk mengundang kedua belah pihak, walaupun Ukraina itu bukan anggota G20, tapi diundang datang untuk berbicara soal perdamaian. Saya kira bagus juga. Paling tidak nanti kalau menurut saya Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov dan kemudian Menteri Luar Negeri Ukraina juga bisa datang bertemu ya, berbicara. Ya, dan memang saya pikir tepat apa yang dikatakan oleh Presiden Putin ya, ketika Jokowi menyarankan perdamaian, menghentikan perang. Ya, kemudian Putin membalas dengan mengatakan sebetulnya
saya akan cerita banyak, ya, terutama apa yang terjadi di Donbas. Di Donbas itu dulu ketika mereka melakukan referendum dan menerapkan proklamasi kemerdekaan, Donbas itu dihancurkan betul sama Ukraina. Wah, luar biasa ya, bombar. Nah, itu yang mau dijadikan. Nah, artinya posisinya sudah bagus, posisi Indonesia. Saya kira memang tidak banyak berharap juga bahwa perdamaian segera terjadi. Tapi satu hal, Pak Robi, kalau menurut saya, kepentingan ekonomi juga melandasi kunjungan Jokowi, ya kan? Kita tidak bisa juga bergantung pada Amerika persenjataan. Dan Jokowi sudah bilang soal gandum, ya, gandum. Ini kan nilai ekonomi. Saya kira kepentingan sama. Jadi kalau seandainya ada persetujuan untuk melakukan menurut saya ekspor ya dari Ukraina atau dari Rusia gandum, nanti yang penjamin keamanan Turki. Jadi sebetulnya kalau menurut saya selain ke Ukraina dan kemudian ke Moskow, ke Rusia, saya kira Presiden Jokowi juga perlu ke Turki. Jadi kalau untuk membuat image ya besar misi diplomatik Indonesia ini, dia harus ke Turki kalau menurut saya. Karena Turki itu kuat. Dan sekali lagi ini magnetnya luar biasa. Jadi saya kira kalau seandainya Pak Jokowi ini melakukan tindakan ini di masa jabatan pertama, saya kira mendorong untuk dia terpilih pada masa jabatan kedua ya. Kalau dari segi politik praktis ya, Pak Robi ya. Jadi kalau kira-kira bagaimana melihat konstelasi yang ini, konstelasi kepentingan ekonomi ya, kalau menurut Pak Robi tadi sebutkan gandum, kemudian kita punya senjata, kemudian juga barangkali juga kita bisa beli yang lain yang murah dari Rusia. Kira-kira gimana, Pak Robi? Jadi dengan konflik yang sudah lebih hampir 4 bulan ya, Iya. peta ekonomi Eropa itu memang agak berbahaya karena sekarang Inggris juga mulai nakal dengan mau mengunci pipa gasnya itu. Iya. Sehingga akan mempengaruhi beberapa negara Eropa yang sangat tergantung sebelumnya dengan Rusia gasnya. Nah, tentu ini akan menjadi ancaman, saya kira sampai juga ke Indonesia terkait dengan kemahalan pangan dan alat-alat yang kita impor dari Eropa. Nah, ini tentu menarik kebijakan Jokowi itu untuk terus mengimpor dari Ukraina soal gandum dan kebutuhan sembako lainnya. Saya kira kalau ini terus sampai misalnya kita berharap tidak terlalu lama lah, perang sampai akhir Desember 2022. Mungkin akan terjadi bahaya yang luar biasa bagi perekonomian dunia karena pasokan gas Rusia kan sangat besar, Pak. Iya. Nah, ini kalau dengan Turki gimana? Kalau dengan Turki, misalnya Jokowi merangkul juga Turki untuk memperkuat ini misi perdamaian ini. Artinya Jokowi juga ke Istanbul ya, karena kan Jokowi belum pernah ke Turki juga Jokowi selama jabatan. Gimana? Nah, kalau Turki saya kira Erdogan ini sekarang saya lihat dia lebih ke tidak terlalu berpihak ke Ukraina dan ke Rusia. Dia masih saya kira jalan tengah. Iya. Nah, cuma Norway yang mulai nampak dia. Kelihatan mulai berpihak. Nah, saya kira kalau Pak Presiden ke Turki cukup baik untuk terus menjaga lingkungan terdekat dengan Turki. Karena kan kalau kita lihat dari hubungan diplomatik Indonesia-Turki dan hubungan pariwisata juga sangat dekat ya. Bahkan kiblat kita beberapa mahasiswa untuk kuliah di Turki, kemudian umroh jalur Turki dan bisnis-bisnis lainnya banyak berhubungan dengan Turki. Nah, mungkin balik dari Eropa, Pak Jokowi bisa langsung terkait dengan juga mengantar undangan saya kira untuk Erdogan ya. Iya. Kalau Ukraina saja diantar, apalagi Turki harusnya. Saya kira mungkin rencana ke depan menjelang G20, saya kira pasti bisa melakukan hubungan yang lebih erat dengan Turki. Ya, ini terakhir nih Pak Robi. Kan kelihatannya ini isu Ukraina ini menjadi besar karena dia ada di jantung Eropa ya, dan Rusia yang melakukan perang seperti ini. Tentunya kita berharap
Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, bisa juga melakukan upaya perdamaian melalui organisasi konferensi Islam untuk mengatasi persoalan Palestina. Ya, walaupun memang artinya ya seperti itu agak minor ya isunya ya, tapi saya kira ini penting ya kalau menurut saya ya. Saya kira sih harapan kita begitu ya. Jadi singkat aja gimana terhadap isu perdamaian juga yang harus diterapkan di Palestina nih, Pak Robi. Baik, jadi yang menarik dari Putin ini, dia juga sepertinya keras kepala gitu ya. Dia tidak mau mengalah, tidak mau takluk dengan negara-negara di daerah seperti Amerika maupun NATO. Dia tetap konsisten. Dia minta Ukraina yang mengalah. Nah, kalau tidak mengalah, digempur terus sampai hari ini. Nah, Ukraina pun juga tidak mau disebut mengalah. Bahkan hari ini tulisan opini di The Guardian itu, Pak, mereka menyebut harusnya Indonesia negara lain lah, Amerika itu menyebut Rusia sebagai negara teroris. Sehingga dengan disebutnya sebagai teroris, negara lain di dunia tidak mau bekerja sama dengan Rusia. Tetapi kan sebutan itu tidak diaminkan oleh negara lain. Karena apa? Karena mereka juga takut kalau bermusuhan dengan Rusia. Pasti. Nah, saya kira ke depan untuk hubungan dengan Palestina, Indonesia sangat-sangat dekat. Tapi kan Israel juga menjadi persoalan tersendiri karena hubungannya dengan Amerika juga dekat. Ketika kita mau menyentuh Israel juga tetangga sebelahnya langsung berteriak. Ya, itu persoalan juga ya. Itu menjadi persoalan. Nah, yang menarik adalah bagaimana memang kita terus mendorong supaya Israel dan Palestina di kawasan perbatasan itu saling menghargai lah. Jangan ada lagi konflik bertambah besar. Sudahlah perang Rusia Ukraina belum selesai, ditambah lagi dengan konflik di Palestina Israel, maka betapa bahayanya di dunia sebelah sana. Baik, Pak Robi, terima kasih banyak waktunya. Saya sampaikan terima kasih banyak sekali lagi. Sampai waktu ketemu lagi ya, Pak Robi ya. Terima kasih banyak.